sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mengukur kekayaan suatu negara. Salah satunya dapat dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. PDB mengacu pada jumlah nilai dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi dalam suatu negara tertentu. PDB menjadi salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara dan dipengaruhi oleh populasi penduduk. PDB per kapita menjadi indikator yang baik untuk melihat kesejahteraan ekonomi suatu negara. PDB per kapita dihitung dengan membagi PDB suatu negara dengan jumlah penduduknya. Alhasil, negara-negara terkaya di dunia merupakan negara dengan PDB per kapita tertinggi. Bahkan, negara-negara kaya ini bisa menghasilkan PDB per kapita ratusan miliar dolar. Ah, masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak negara paling kaya di dunia. Masa sih? Luxembourg, sebuah negara kecil di Eropa Barat, telah lama dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan luas hanya sekitar 2.586 km persegi dan populasi penduduknya sekitar 650.000 orang. Luxembourg merupakan salah satu negara terkecil di dunia, baik dari segi geografis maupun jumlah penduduk. Meskipun demikian, perekonomian negara ini sangat kuat dan terus berkembang, menjadikannya salah satu pusat keuangan global. Status Luxembourg sebagai negara terkaya tidak hanya berdasarkan pada PDB per kapita yang sangat tinggi, tetapi juga karena stabilitas ekonomi dan daya tariknya sebagai tujuan bisnis dan investasi. Negara ini dikenal sebagai pusat perbankan dan layanan keuangan dengan ratusan bank internasional dan perusahaan investasi yang beroperasi di sana. Sistem perbankan yang fleksibel dan peraturan perpajakan yang menguntungkan menjadikan Luxembourg tujuan utama bagi investor global. Banyak perusahaan multinasional juga memilih Luxembourg sebagai markas regional mereka di Eropa karena insentif pajak yang menarik dan lingkungan bisnis yang stabil. Selain itu, Luxembourg juga unggul dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta menjadi rumah bagi perusahaan teknologi besar. Dengan fokus kuat pada inovasi digital, negara ini terus menarik perusahaan teknologi untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di wilayahnya. Pemerintah Luxembourg telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk memperkuat infrastruktur digital dan memastikan bahwa negara ini tetap kompetitif dalam ekonomi digital global. Pada tahun 2024, Luxembourg mempertahankan posisinya sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga keuangan internasional, PDB per kapita Luxembourg pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 135.700 US dollar. Ini menempatkan Luxembourg jauh di atas negara-negara lain berkat kombinasi ekonomi yang tangguh, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingginya standar hidup bagi warganya. Industri manufaktur dan teknologi terus berkembang, sementara sektor jasa juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Industri logam dan kimia bersama dengan pariwisata yang berkembang membantu menjaga keseimbangan ekonomi negara ini dan mengurangi ketergantungan hanya pada satu sektor. Masa sih? Irlandia adalah sebuah negara di Eropa Barat yang terletak di Pulau Irlandia, berbatasan dengan Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris Raya. Dengan ibu kotanya di Dublin, Irlandia memiliki populasi sekitar 5 juta orang. Secara resmi bernama Republik Irlandia. Negara ini adalah anggota Uni Eropa sejak tahun 1973 dan menggunakan euro sebagai mata uang resminya. Salah satu alasan utama mengapa Irlandia termasuk negara terkaya di dunia adalah karena keberhasilannya dalam menarik investasi asing langsung atau FDI dari perusahaan-perusahaan multinasional, terutama di sektor teknologi, farmasi, dan keuangan. Kebijakan pajak yang rendah, terutama pada pajak perusahaan yang hanya sebesar 12,5%, telah membuat Irlandia sangat menarik bagi raksasa teknologi seperti Apple, Google, Facebook, dan Microsoft. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menanamkan modal besar di negara ini, tetapi juga mendirikan kantor pusat Eropa mereka di sini. Irlandia juga unggul dalam industri farmasi
farmasi. Banyak perusahaan farmasi terbesar di dunia memiliki fasilitas produksi di Irlandia, termasuk Pfizer yang memproduksi vaksin COVID-19 di negara ini. Industri farmasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor Irlandia, yang pada gilirannya mendukung surplus perdagangan yang kuat. Meski demikian, tingginya angka PDB Irlandia kadang-kadang menimbulkan perdebatan, karena sebagian besar dari pendapatan tersebut berasal dari perusahaan multinasional yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kekayaan penduduk lokal. Hal ini menyebabkan beberapa ekonom menggunakan PDB modifikasi sebagai ukuran alternatif yang lebih akurat untuk kekayaan negara. Namun demikian, tak diragukan lagi bahwa Irlandia telah mencapai status ekonomi yang sangat makmur. Pada tahun 2023, PDB nominal Irlandia mencapai sekitar 300 miliar US dollar dengan PDB per kapita lebih dari 100.000 US dollar, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Angka ini sangat mengesankan untuk negara dengan populasi kecil seperti Irlandia. Namun, ketergantungan pada perusahaan multinasional juga berarti bahwa Irlandia rentan terhadap perubahan dalam kebijakan internasional terkait pajak perusahaan dan regulasi. Masa sih? Singapura adalah negara kota di Asia Tenggara yang telah berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan global. Dengan luas wilayah yang kecil dan populasi sekitar 5,6 juta jiwa, Singapura dikenal karena stabilitas politiknya, sistem hukum yang kuat, dan kebijakan ekonomi yang inovatif. Singapura berperan penting dalam perdagangan internasional karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran utama antara Samudra Hindia dan Pasifik. Singapura memberlakukan pajak perusahaan yang rendah dan peraturan yang ramah terhadap perusahaan asing. Ini menarik banyak perusahaan multinasional untuk mendirikan kantor pusat regional di Singapura. Selain itu, negara ini memiliki infrastruktur kelas dunia dan sistem pendidikan yang sangat baik yang memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Singapura juga menjadi pusat utama untuk industri teknologi dan bioteknologi. Inisiatif seperti Smart Nation yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk memposisikan Singapura sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi. Singapura juga memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia yang memungkinkan negara ini memanfaatkan posisinya sebagai pusat logistik global. Stabilitas politik dan peraturan yang jelas membuat Singapura menjadi pilihan yang menarik bagi investor global. Sistem hukum yang handal dan bebas dari korupsi serta kepastian hukum yang tinggi memastikan iklim bisnis yang sangat kondusif. Ini memberi para investor keyakinan bahwa modal mereka akan aman dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, Singapura juga terkenal dengan sektor keuangannya yang berkembang pesat. Bank-bank besar, perusahaan manajemen aset, dan lembaga keuangan lainnya menggunakan Singapura sebagai basis mereka untuk melayani pasar Asia. Kebijakan perbankan yang kuat dan peraturan ketat membuat Singapura menjadi pusat keuangan yang dihormati secara global. Pada tahun 2024, PDB per kapita Singapura diperkirakan mencapai sekitar 84.714 US dollar. Dengan populasi yang relatif kecil, PDB per kapita Singapura tetap sangat tinggi, menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Keberhasilan Singapura dalam memanfaatkan lokasi strategis, kebijakan ekonomi yang cerdas, dan komitmen untuk terus berinovasi telah memastikannya tetap menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Masa sih? Masa sih? Masa sih?